Sekarang langit itu yang kita lihat di atas itu, Pak, dia masih apa? Masih kokoh, masih kuat. Sebagaimana tadi Imam membacakan surah Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, bahwa 7 lapis bumi dan 7 lapis langit itu dia bertingkat-tingkat dan itu kokoh. Farji'il basara, lihat kembali lagi, hal tara min futur, apakah kamu lihat ada kelemahan? Tidak ada, kokoh. Nah, nanti pada hari kiamat langit yang ada di atas kita, Pak, mengalami 5 keadaan. Keadaan yang pertama adalah infitor, mengalami keretakan. Pak, coba lihat, Pak, bangunan itu kalau sudah mulai retak, tidak kuat kan dia, mau disambung bagaimana pun dia tidak kuat karena sudah mengalami keretakan. Kemudian tahapan berikutnya, kalau sudah retak maka dia akan terbelah. Dari retak kemudian akan terbelah. Awalnya hanya garis-garis saja, kemudian nanti tembus luar dalam. Ini yang disebut dengan apa? Al-insyiqaq. Idza sama'un syaqqat. Ini kondisi langit yang kedua. Habis retak, terbelah. Kemudian habis terbelah apa lagi? Disebutkan dalam surah Al-Haqqah, idza wansyaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah. Maka dia akan mengalami kelemahan. Jadi retak, kemudian terbelah, lantas lemah, mudah bak dan mudah runtuh. Sebagaimana Bapak layaknya bangunan. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, habis lemah, runtuh. Disebutkan dalam surah At-Takwir, wa idzas sama'u kushitat, dan apabila langit runtuh, roboh. Kalau langitnya saja sudah roboh, maka pasti benda-benda yang ada di langit sana juga ikut runtuh. Kemudian yang terakhir, kondisi langit yang terakhir adalah digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti layaknya apa? Buku atau lembaran digulung. Allah sebutkan hal itu di surah Az-Zumar. Was-samawatu maqawiyatun biyamini. 7 lapis langit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat dengan tangan kanannya. Jadi ini 5 kondisi langit ketika terjadi hari kiamat. Dan saat ini belum kita lihat. Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang intasarat ini berjatuhan, tidak hanya satu titik, menyebar di berbagai titik. Bayangkan Pak, kalau sekiranya jangankan bintang, meteor saja jatuh ke daerah kota ini, maka akan buat kita gak nyaman kan? Taruhlah setahun sekali, pastikan kita akan berpikir pindah ke tempat yang lainnya. Gak nyaman seluruh. Nanti di 2024 14 Februari akan jatuh meteor ke kota. Selesai, kita akan mengungsi dari tempat ini. Dikabarkan lagi tempat pengungsian kita akan jatuh lagi bintang. Akhirnya apa? Gak nyaman kita tinggal di bumi. Ini berjatuhannya tidak setahun sekali, terus menerus berjatuhan, sehingga tidak menyisakan satu nyawa pun di muka bumi, kecuali akan mati. Kita lihat sekarang bintang-bintang yang ada di atas itu, yang tujuannya Allah ciptakan hanya 3. Yang pertama, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih, sebagai perhiasan langit. Langit menjadi indah di malam hari ketika ada kedip-kedip bintang di sana. Dan ini ada hanya di malam hari.
tidak ada di siang hari. Kemudian tujuan yang kedua adalah ihtidah, untuk sebagai arah petunjuk bagi orang yang melakukan perjalanan di darat dan di laut. Dulu belum ada kompas, belum ada alat-alat yang canggih, Pak. Mereka cukup lihat arah bintang. Rasi bintang ini dan bintang itu mengarahkan selatan, utara, timur, dan seterusnya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar syaitan yang mencuri kabar dari langit, kemudian disampaikan ke dukun-dukun, ke tukang ramal dan paranormal. Wa idza biharu fujirat, dan apabila air laut fujirat itu Pak mengalami tabrakan satu sama lain, sehingga meledak, ketemu satu sama lain air tersebut. Disebabkan apa? Angin yang kencang, akhirnya ketemu. Jadilah dia meluap ke darat. Bukan lagi tsunami, tapi di atasnya tsunami, meluap kemana? Ke darat. Wa idza quburu busirat, dan apabila kuburan busirat dibongkar. Kalau kuburan sudah dibongkar, ini pertanda tiupan sangkakala yang kedua, di mana manusia akan dibangkitkan dari kuburan, dibangkitkan dari alam barzah. Alam barzah itu adalah alam pemisah atau alam singgah, tempat singgah sebelum menuju negeri akhirat. Jadi yang pertama kali bangkit nanti Pak adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dia pertama kali bangkit menuju padang mahsyar. Maka 4 kejadian ini akan menyebabkan manusia aliman nafsu ma qaddamat wa akhirat, menyebabkan setiap jiwa itu mengetahui, muslim mengetahui apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia tidak lakukan. Ini Pak. Jadi manusia akan terbayang nanti. Sekarang kan kita belum terbayang tuh apa-apa yang pernah kita lakukan, apa-apa yang belum kita lakukan. Lupa kita kan Pak ya. Bapak kemarin melakukan apa di tahun 2023? Lupa sudah. Apalagi 2022, 2021 sudah hilang semua diingatan di memori kita. Nanti pas kejadian hari kiamat semua akan terbayang. Oh, saya dulu masa mudanya nggak pernah sholat. Ingat semua. Oh, saya dulu di umur sekian saya sering ngutang, nggak pernah bayar. Saya dulu pernah menyakiti orang. Semua dia ingat. Maka di sana apa? Penyesalan. Tapi penyesalan tidak lagi berarti. Maka apa yang dia telah lakukan sekarang untuk kehidupannya sekarang dan untuk kehidupannya nanti. Apa maknanya ini Pak? Ada seseorang itu Pak yang beramalan, tapi untuk kehidupannya nanti di akhirat. Apa itu? Amal jariah. Amal jariah. Seperti orang-orang tua dulu Pak, ketika dia menanam bibit kelapa gitu ya. Padahal bibit kelapa itu mungkin 10 tahun baru bisa dinikmati hasilnya ya. Tapi dia pikirkan, biarlah anak-anak saya nanti yang menikmati buah kelapa dari pohon ini. Jadi orang-orang yang berpikir masa depan, maka dia akan berusaha melakukan amalan yang itu dia penting nanti ketika dia sudah tiada di dunia ini. Apa? Ketika dia bersedekah, dia pikirkan, ini saya bersedekah, apakah bermanfaat sekarang atau akan bermanfaat nanti? Dia pikirkan baik-baik. Contoh nih,
dia dihadapkan dua hal, antara nyumbang ke pembangunan masjid dan ngasih makan orang miskin. Kira-kira pilih yang mana, Pak? Nah, nyumbang ke masjid 1.000, ngasih makan orang miskin 10.000. Kira-kira yang mana yang akan memberikan manfaat kepada Bapak ke depan? Masjid. Meskipun nilainya 1.000, meskipun hanya 1.000 itu bisa beli apa? 1 biji kerikil untuk pembangunan apa? Pembangunan masjid. Maka itu akan memberikan manfaat kelak setelah Anda tiada di dunia ini. Namanya apa, Pak? Amal jariah. Idza mata al-insanu inqata'an amaluhu illa min salasah. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Jika manusia telah meninggal dunia, maka terputus segala kebiasaannya di dunia ini. Hadir sholat berjamaah, rajin bersedekah, baca Al-Quran dan yang lain, tidak bisa lagi dia lakukan, kecuali ada 3 hal yang tetap mengalir pahalanya meskipun dia sudah tidak ada di dunia ini, meskipun dia tidak mengamalkannya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini ditafsirkan oleh Imam Nawawi adalah wakaf. Apa? Wakaf. Wakaf tanah, wakaf Al-Quran, wakaf masjid dan seterusnya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang pernah dia dulu ajarkan di dunia, baik itu ilmu dunia atau ilmu agama. Dia pernah ngajarin anak-anak mungkin baca Al-Quran, anak itu ngaji terus, dia dapat terus pahala. Yang ketiga, anak yang dia didik menjadi anak yang soleh, yang akan memberikan manfaat. Anak itu mendoakan dia dan seterusnya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Di ayat ini, ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh manusia, tidak terkhusus bagi orang muslim saja, tapi seluruh manusia. Apa pertanyaannya? Wahai manusia, apa yang membuat kamu terperdaya, tertipu dengan Rabb-Mu yang Maha Pemurah? Dengan Rabb-Mu yang Maha Pemurah. Ini pertanyaan bagi seluruh manusia yang kadang dia lalai, yang kadang dia terperdaya, tertipu oleh kenikmatan dunia yang sesaat. Akhirnya dia lupa penciptanya, lupa pengaturnya, lupa pemberi nikmatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada hakikatnya orang yang dermawan kepada kita itu tidak kita lupakan, kan Pak ya? Contoh Bapak sekarang kan lagi musim caleg ini, ada Bapak orang datang ke sini ngasih Bapak Indomie atau ngasih Bapak namanya baju kaos gitu, baju kaos partai, Bapak akan ingat-ingat terus kan dia, meskipun dia tidak mengingatkan Bapak coblos nomor ini, nama ini, tanggal 14 Februari, enggak dia ingatkan. Tapi Bapak akan teringat-ingat dengan sebab apa? Kebaikan yang dia telah berbuat kepada Anda. Meskipun dia tidak sebutkan bahwa saya loh yang bangun jalan kalian itu, saya yang berdasarkannya, saya yang semua yang buat itu. Tidak perlu dia sebutkan. Manusia secara asalnya dia akan mengingat apa Pak? Kebaikan orang lain. Mengingat kebaikan orang lain. Bagaimana lagi kalau sekiranya Allah yang setiap kenikmatan Allah yang memberikan, maka sepantasnya apa? Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya kita apa Pak? Jangan lupa, jangan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada zikir. Zikir itu untuk mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah Rabb sekaligus Al-Karim.
Rob itu pengatur, Al-Karim itu Maha Dermawan. Ini diantara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih maknanya dermawan itu, Pak? Dermawan itu maknanya adalah loyal, kan? Suka memberi tanpa pamrih. Coba lihat, Allah itu memberi tanpa pamrih. Gak pernah menuntut kalian, karena saya berikan kamu nikmat, kamu ini ya ibadah sama saya ya. Enggak. Kenapa? Karena kalau sekiranya kita tukar-menukar, Pak, dengan Allah, sholat kita tukar dengan kenikmatan, maka akan tidak sebanding. Seandainya kita sujud mulai dari sejak lahir sampai mati sujud terus, itu gak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Tapi ibadah yang kita lakukan itu untuk kebahagiaan kita sendiri. Untuk apa? Kebahagiaan kita. Allah sebutkan di dalam hadis kursi, ya ibadi, wahai hamba, seandainya kalian semuanya bertakwa dengan sebaik-baik takwa, sebaik-baik ibadah, maka itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaan yang ada di sisiku. Tidak bertambah. Dan sebaliknya, seandainya semua kalian bermaksiat, semuanya syirik, semuanya kufur, itu juga tidak mengurangi kerajaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan amalan soleh untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang melakukan keburukan itu juga untuk dirinya sendiri. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Nah, ini diantara kenikmatan yang Allah peruntukkan bagi seluruh manusia. Apa itu? Dia yang menciptakan kalian. Fasawwa, lalu menyempurnakan penciptaan. Lihat Pak, alhamdulillah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita ini luar biasa. Coba Bapak perhatikan. Seandainya kita berandai-andai dulu, Pak, ya. Seandainya gigi kita ini sama dengan rambut tumbuhnya, ya kan, sama dengan rambut kan tumbuh terus nih. Kalau gigi sama dengan rambut tumbuhnya, tumbuh terus, maka akan banyak apa? Pangkas gigi. Bukan pangkas rambut lainnya, tapi pangkas gigi. Tapi alhamdulillah terbatas. Itu pun tumbuhnya hanya 2 kali. Gigi susu sama gigi asli, kan. Setelah itu ompong, gak ada lagi tumbuh gigi baru. Coba lubang hidung kita ini, Pak, menghadap ke atas, yang kayak babi itu menghadap ke atas, maka luar biasa tersiksanya kita hidup di balik papan ini. Keluar dikit langsung apa? Flu, demam, karena kemasukan apa? Air hujan. Seandainya jantung kita, Pak, yang memompa darah ke seluruh tubuh kita ini istirahat di malam hari, sebagaimana mata istirahat, anggota tubuh yang lain istirahat, kira-kira bagaimana, Pak? Kalau jantung kita istirahat, kan? Saya mau istirahatkan sebentar jantung, sebagaimana mata saya mau istirahatkan. Mati nggak kira-kira kita? Mati. Tapi alhamdulillah, karena jantung itu Allah sendiri yang langsung mengontrolnya. Allah sendiri yang mengontrolnya langsung. Sehingga Allah yang menentukan kapan harus kencang, kapan harus lambat. Jadi apa? Di malam hari dia kurang memompa. Kurang memompa darah karena kurang aktivitas. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu apa? Sebagai waktu yang istirahat, pemulihan anggota tubuh bisa setelah beraktivitas di siang hari. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyempurnakan penciptaan, dan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik apa? Penciptaan. Akan ada seorang raja keluar di malam hari, Pak, bersama istrinya yang cantik. Di saat ini tidak ada. Coba lihat shape jin itu ya. Gimana coba? Yang menggambarkan jin. Apa ada tanduknya,
hidungnya ke depan, wajahnya jelek, pada manusia menggambarkan jin dengan bentuk yang jelek. Meskipun mereka nggak pernah melihat jin, tapi mereka membentuk dengan bentuk yang jelek. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja dia kehendaki maka dia susun sendiri. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala yang menyusun bentuk tubuh kita Pak sesuai dengan kehendak Dia, maka terkadang manusia itu keluar ada yang cacat, ada yang sempurna, ada yang tidak ada tangannya satu, ada yang dempet gitu, ada yang kakinya nggak ada satu. Pak, ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah Pak, anak kita keluar wajahnya itu mirip bapaknya atau ibunya, ya kan? Kalau mirip tetangga, bagaimana kira-kira Pak? Istri kita melahirkan, tapi anaknya mirip tetangga. Kira-kira Bapak berprasangka apa ini? Kok anak saya mirip tetangga ya? Saya kulitnya putih, tetangga saya orang Timor Leste kulitnya hitam. Kok anak saya jadinya hitam? Apa dampak dari tetangga sebelah ini? Nah, kira-kira apa yang Anda perbuat Pak kalau seperti ini ada? Ustaz, saya bingung ini. Kok istri saya melahirkan anaknya hitam, sementara kami suami istri putih, hidungnya mancung. Kok anak saya ini hidungnya pesek, hitam lagi, terus rambutnya keribu. Karena kami dua-duanya rambutnya kan lurus-lurus saja. Apa kira-kira ini Pak? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, istrinya berzina dengan tetangga, ya kan? Kemungkinan yang kedua, si bapak ini atau si suami atau si istri ini ada garis keturunannya yang hitam keribo jelek, turun ke cucunya, Pak, turun ke cucunya. Ada garis dulu ada, ternyata ada kakeknya yang sekian berapa gitu, ternyata seperti itu, kulit hitam, rambutnya juga keribo. Dua kemungkinan ini. Kalau sekiranya si istri mengaku bahwa memang saya berzina dengan tetangga sebelah karena Mas jarang pulang, saya seperti bangkoi, ditinggal 3 tahun, 3 kali lebaran baru datang. Maka si istri di sini Pak? Dirajam karena dia mengaku berzina. Dirajam itu dimasukkan ke dalam lubang sedalam dada, kemudian dilempar batu kecil-kecil sampai mati. Jadi bukan batu besar gitu langsung ditimpukin, enggak. Tadi batu kecil-kecil biar dia merasakan pedihnya dirajam. Kemudian anak yang lahir itu tidak disandarkan kepada suaminya, tapi disandarkan kepada ibunya. Karena jelas istrinya mengaku dia berzina. Yang jadi masalah kalau sekiranya istrinya nggak mengaku, nggak mau ngaku, saya nggak berzina. Kalau si suami mau menerima, lapang dada menerima, ya sudah kalau kayak gitu. Kalau kamu nggak berzina, mungkin ini ada orang-orang tua kita yang seperti ini bentuknya. Kalau si suami juga tetap ngotot, tetap ngeyel gitu, nggak mau menerima keadaan seperti ini, karena mungkin malu dicerita sama tetangga, keluarga dan yang lainnya, maka kedua-duanya nanti didatangkan ke majelis hakim untuk melakukan laknat. Apa itu? Si suami berkata, aku bersaksi kepada Allah sampai 5 kali kan gitu ya, bahwa istriku telah berzina. Kalau sekiranya aku bohong, maka laknat Allah akan menimpa. Si istri lagi berkata, aku bersaksi kepada Allah sampai 4 kali bahwa apa yang dituduhkan suamiku itu bohong. Kalau sekiranya aku jujur,
maka aku salah, maka laknat Allah menimpa. Nah setelah itu Pak, dia dipisah selama-lamanya, nggak boleh lagi menyatu. Fi ayyi suratin ma syaa rakama, dengan bentuk apa saja yang dia kehendaki, maka dia akan menyusun. Karena Allah Subhanahu wa taala terkenal dengan namanya Al-Musawwir, Maha Pembentuk Rupa. Maha Pembentuk Rupa. Kalau kita Pak diberikan kesempatan oleh Allah, mau gak anakmu nanti yang ketiga ini kamu sendiri yang bentuk rupanya, wajahnya, tangannya dan jalannya? Kira-kira baik gak kira-kira Pak? Udah Bapak dikasih kesempatan bentuk sendiri anaknya di dalam perut. Kamu susun sendiri hidungnya, alisnya, matanya, dagunya, pipinya, dan susun sendiri. Kira-kira apa? Kira-kira hasilnya Pak? Maka hasilnya pasti jelek, ya kan? Nggak usah disuruh kesempatan gitu ya. Manusia nambah-nambahin sesuatu aja di tubuhnya ini, nambahin daging di hidungnya mungkin, dia potong, dia belah dagunya mungkin agar kelihatan agak ganteng, telinganya dia potong dikit, maka akan akan kelihatan jelek. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir, Maha Pembentuk Rupa. Kalau waktu kadzibuna bid-din, sekali-kali kalian mengingkari hal ini. Kalian mengingkari Allah yang menciptakan, Allah yang membentuk, Allah yang membangkitkan, semua kalian ingkari. Yang lebih parah lagi, bal kadzibuna bid-din, kalian mengingkari hari kebangkitan. Din dalam agama, dalam Al-Quran itu ada dua makna. Din ada dua makna. Yang pertama adalah agama. Agama yang menjadi undang-undang kehidupan manusia. Jadi agama itu adalah undang-undang kita, pengatur kita dalam hal ibadah dan muamalah. Maka salah kalau ada orang yang berucap seperti ini Pak. Kalau masalah politik jangan bawa agama deh. Kalau masalah urusan ini tolong jangan bawa agama. Ini salah. Agama itu mengatur muamalah, mengatur juga ibadah. Kalau Anda tidak mau agama itu ikut campur dalam hal muamalah Anda, maka Anda seperti Yahudi, seperti Nasrani. Mereka hanya beribadah sekali dalam seminggu karena nggak mau agama itu nyampurin urusan dunia mereka. Jadi agama masuk dalam segala aspek kehidupan kita karena dia adalah undang-undang kita, pengatur kita. Ini makna yang pertama. Yang kedua adalah din bermakna apa? Bermakna hari pembalasan. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Fatihah, Maliki Yaumin Din, hari raja pada hari pembalasan. Nah, orang musyrik mengingkari dua hal ini, mengingkari agama, mengingkari juga hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya kalian lahafizina alaikum, benar-benar ada penjaganya, ada pengawasnya. Di kiri kanan kita Pak, itu ada malaikat namanya Raqib dan Atid yang siap mencatat apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita ucapkan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang terucap semuanya langsung dicatat. Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka malaikat tersebut mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang lepas luput dari pencatatan dan pengawasan malaikat.
Apa ada yang ditanyakan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tadi wakaf atau apa sumbangan atau infak ke yang diserahkan ke masjid. Iya. Umpamanya barang itu diserahkan ke masjid, kemudian karena dianggap sudah mungkin ada yang baru lagi dilepas dan disimpan, apakah itu masih tetap mengalir pahalanya? Ya, terkadang kita menyalurkan dana ke masjid, sementara masjid tersebut nggak membutuhkan ternyata. Akhirnya apa? Disimpan untuk kebutuhan yang lain. Untuk beli air mungkin, atau untuk perbaikan lampu mungkin. Nah, selama lampu itu dipakai, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi ketika lampu itu dicopot, selesai, nggak lagi jadi. Maka kita menyalurkan ke masjid, maka kita mungkin berikan syarat, Pak, uang saya ini untuk beli ini ya, Pak, beli sajadah mungkin, atau untuk beli ini ya, atau masjidnya memang sedang membangun, ya sudah Bapak mungkin langsung drop pasir, drop semen, jelas kan ya peruntukannya. Tapi kalau Bapak sedang berupa uang, mungkin Bapak akan sebutkan syaratnya. Kalau saya ini uang ini belikan untuk ini. Maka si DKM atau si panitia pembangunan harus menyalurkan sesuai dengan amanah dari donatur. Kalau tersimpan saja berarti nggak jadi ya, nggak jadi. Nanti baru dipakai baru jadi. Kayak orang mewakafkan tanah di kilo sana, si pihak yayasan menerima, tapi nggak dimanfaatkan. Berarti nggak ada mengalir pahalanya kan? Karena nggak dimanfaatkan. Ditempatin monyet saja di sana, atau dibuatkan kandang ayam, nggak ada manfaatnya kan? Nah, kalau perhatikan kalau mau bersedekah jariah. Nah, demikian subhanallah. Tadi Ustaz membicarakan kemiripan seseorang, kemiripan wajah seseorang, atau ya wajah kan terutama lah, begitu. Nah, saya sendiri pernah mengalaminya, Pak Ustaz. Jadi kemiripan seseorang itu tidak selalu lantaran mungkin ada perbuatan yang tidak baik. Karena kalau tidak salah, di dunia ini Allah menciptakan kembaran-kembaran yang bukan dari lahir secara kembar, begitu. Karena saya sendiri pernah mengalaminya begitu, Pak Ustaz. Saya bepergian ke suatu tempat yang jauh sekali, itu kemudian saya ketemu dengan orang, dan orang itu langsung menyapa saya, Pak, Bapak ini si ini ya, Bapak mau anak ini, saya hilangkan saja karena saya takut mengecewakan orang itu. Gitu. Jadi saya kira tadi kekembangan seseorang tidak selalu berkonotasi dengan perbuatan yang tidak baik. Saya mungkin Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pernyataan saja yang pertanyaan ya. Jadi memang ada kemiripan sama tapi tidak mirip ya. Kalau butuh DNA dan yang lainnya untuk memastikan ini keluarga saya atau kadang satu Bugis, satu Jawa, satu Dayak, satu ini kok mirip, ada kemiripan sedikit, tapi tidak plok sama gitu. Dan